Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Adli dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 5 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang badminton atau bulu tangkis. Badminton atau bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan raket yang bertujuan untuk memukul bola permainan atau kok melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis. Akan tetapi, banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Cuma perbedaannya, jianzi ini tidak menggunakan raket, melainkan hanya menggunakan kaki. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin menggunakan dayung atau battledore. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton house mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang menggunakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Untuk perlengkapan bulu tangkis, ada dua. Yang pertama yaitu raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Yang kedua ada shuttlecock atau biasa disebut juga kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74-5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64-74 mm. Adapun beberapa jumlah pemain yang ada dalam aturan bulu tangkis yaitu yang pertama ada tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Yang kedua ada ganda. Tim ganda ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Ganda campuran ini yaitu satu tim terdiri dari 1 orang putra dan 1 putri. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau deuce, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Terdapat beberapa pelanggaran dalam bulu tangkis yang bisa menyebabkan penambahan poin untuk lawan. Di antaranya, kok menyangkut di net, raket menyentuh net saat memukul kok,
Saat melakukan pukulan raket melewati net dan masuk ke area tim lawan, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali baik oleh satu maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan dan pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Sesuai yang ada pada gambar, lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau BWF. Ukuran lapangan standar menurut PBSI diantaranya panjang lapangan 13,4 meter, lebar lapangan 6,1 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter. Jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda. Jarak samping ke pinggir lapangan 0,46 meter untuk permainan tunggal. Sedangkan untuk ukuran lapangan standar BWF yaitu hampir sama dengan standar PBSI. Cuman yang membedakannya untuk lebar lapangan permainan tunggal itu sedikit lebih pendek yaitu 5,18 meter. Terdapat beberapa teknik memegang raket dalam bulu tangkis, diantaranya ada teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua ada teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan. Dalam hal ini pemain tidak hanya berdiri, tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis diantaranya badan bertumpu pada kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk, bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang, dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Bulu tangkis menuntun para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis ada 3 macam yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok meluncur dan akan jatuh sedikit sekitar dekat net atau di area depan tim lawan. Yang kedua ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan, sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga ada backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan untuk agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui. Di antaranya ada lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuh di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang kedua ada drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecil lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash.
sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan Kok justru jatuh di dekat net. Yang ketiga ada drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya digunakan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang keempat ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar Kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Dan yang terakhir ada smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan pergerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul Kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar Kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasa dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahannya mengukik tajam ke bawah lapangan.